Lagi akan bersamai para peserta pada hari ini. Ya. Oke, sebelumnya izin saya share dulu untuk materinya, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat untuk materinya? Sudah Pak, materinya sudah terlihat jelas di layar kami. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada guru mengajar yang mana sudah memberikan kesempatan kepada saya 2 kali ya untuk bisa berbagi ilmu kepada Bapak Ibu, pustakawan dan guru seluruh Indonesia. Dan untuk kesempatan yang kedua ini tentunya eh, saya akan memberikan beberapa materi sesuaikan dengan tema yang sudah diberikan oleh panitia. Yang mana tema besarnya adalah peningkatan peran kepala perpustakaan untuk meningkatkan prestasi siswa. Dan untuk kegiatan diklat ini dilakukan 2 hari, untuk hari ini dan esok hari di jam yang sama. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini, Alhamdulillah, saya senang sekali bisa berjumpa bersama dengan Bapak Ibu semua yang ada di sini. Tentunya untuk bisa atau untuk bisa berada di kegiatan ini tidaklah mudah ya. Karena saya tahu pada hari ini merupakan hari libur ya bagi Bapak Ibu semuanya ya, sehingga merelakan waktunya, tenaganya yang harusnya buat santai, buat kumpul dengan keluarga, tetapi ya ilmu tetap uh, ingin dicari ya dengan mengikuti kegiatan ini. Jadi semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu semuanya. Dan tentunya di puasa pertama ini ya, khususnya bagi saya yang mengikuti dengan instruksi pemerintah, walaupun dalam keadaan puasa seperti ini, saya tetap semangat ya karena ingin berbagi pengetahuan dengan Bapak Ibu semuanya. Yang mana artinya di sini saya tidak membeli, tapi juga saya ingin berbagi pengalaman saja dengan Bapak Ibu semua. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, kalau gitu saya lanjut. Jika nanti suara tidak jelas atau putus-putus, mohon disampaikan saja ya Bapak Ibu semuanya atau panitia. Karena memang di sini cuacanya sedang tidak bagus ya, hujan deras saat ini. Oke, sebelumnya mohon izin, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Mbak Eka yang selaku moderator terkait tentang saya. Ini saya hanya ingin mengulang sedikit tentang biodata saya secara singkat saja, bahwa di sini saya bernama Aryo Aditakoso, SIMMH, yang merupakan dosen dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi Jakarta. Dan di Universitas Yarsi Jakarta ini sedikit sharing informasi, memiliki program yang namanya RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau, di mana bagi Bapak Ibu semuanya yang mana hanya lulusan D3 atau D2 ingin lanjut ke S1, silakan bisa mendaftar di Universitas Yarsi untuk mengikuti RPL ini. Karena nanti bisa dikonversi ijazahnya, dan untuk perkuliahannya tidak 4 tahun untuk S1, tapi bisa diselesaikan dengan waktu 2 tahun. Atau Bapak Ibu semua yang aslinya guru ya, kemudian ditugaskan di perpustakaan dan ingin belajar tentang perpustakaan, ingin mengikuti RPL juga bisa. Ya, misalnya lulusan dari IPA nih, ya, kemudian atau geografi, itu saja. Misal contoh ya, dari lulusan geografi ditugaskan di perpustakaan, kemudian ingin belajar tentang perpustakaan, ambil S1, silakan bisa RPL di Universitas Yarsi. Nanti akan dikonversi dan lulusnya pun tidak 4 tahun seperti ibunya, tapi lebih cepat. Oke, kemudian saya di sini juga merupakan pengurus pusat ATPUSI ya. Kepanjangannya adalah Asosiasi Tenaga Perpustakaan Seluruh Indonesia.
Jadi bagi Bapak Ibu semuanya yang perpustakaannya akan melakukan akreditasi perpustakaan, pastinya syaratnya adalah pustakawannya atau kepala perpustakaan harus menjadi anggota suatu organisasi. Nah, saya selaku pengurus pusat Akusi sangat mempersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk bergabung bersama Akusi. Dan jika ingin tanya, silakan bisa kontak saya langsung. Kemudian berikutnya saya juga untuk tahun 2025 ke 2026, alhamdulillah terpilih menjadi Guru Etika Indonesia mewakili dari Jawa Tengah. Jadi nanti di pertemuan kedua, insya Allah nanti saya akan menjelaskan juga terkait tentang etika bagi kepala perpustakaan dalam menjalankan perpustakaan. Dan berikutnya di situ ada kontak yang bisa Bapak Ibu hubungi jika ingin bertanya-tanya lebih detail terkait ini, silakan bisa saja. Dan di situ juga ada sosial media. Jika Bapak Ibu ingin kepo tentang saya, silakan cek aja di Instagram saya, TikTok saya, YouTube saya, atau Facebook saya. Silakan. Tidak perlu subscribe boleh, follow juga boleh, like dan komen juga sangat boleh sekali. Ya. Oke, itu pengenalan sedikit dari saya. Itu saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, untuk di hari pertama ini, saya akan menjelaskan tentang modernisasi perpustakaan sebagai jantung literasi sekolah. Tema ini memang sangat menarik sekali ya. Perlu kita pelajari lagi terkait tentang perpustakaan itu sebagai jantung. Kenapa sebagai jantung? Karena memang di setiap sekolah itu pasti ada perpustakaan, ya Bapak Ibu semua ya. Pasti ada perpustakaan. Dan perpustakaannya itu bagus, cukup, buruk itu tergantung dari masing-masing, kondisi dari sekolah masing-masing. Dan jika kita mau menilai sekolahnya itu bagus atau tidak, ya kita bisa melihat dari perpustakaan juga. Karena apa? Karena perpustakaan itu adalah jantungnya. Ibaratnya seperti manusia. Kalau manusia jantungnya sehat, maka manusia tersebut juga akan beraktivitas dengan baik. Jadi juga dengan perpustakaan sekolahan. Jika perpustakaannya bagus, baik, maka sekolahnya pun akan ikut baik dan tentunya akan menghasilkan mahasiswa yang berprestasi. Jadi ini memang tema yang menarik dan perlu kita bahas bareng-bareng ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya melanjutkan ke isi materi, di sini saya ada pertanyaan di awal nih buat Bapak Ibu semua. Saya pengen tahu nih Bapak Ibu, ya, apakah perpustakaan Bapak Ibu hanya sebagai gudang buku atau sudah menjadi pusat pembelajaran aktif? Ya, boleh nih Bapak Ibu dijawab di kolom komentar nih. Saya pengen tahu keadaan perpustakaan Bapak Ibu semua saat ini. Ya, silakan Bapak Ibu. Gudang buku, oke. Ada yang gudang buku, gudang buku. Masih gudang buku Pak, oke. Belum ada perpustakaan Pak. Oh masih kosong. Kemudian mana lagi ini? Ada yang menjawab gudang buku, gudang buku. Oke. Ya, jadi gudang buku Pak. Soalnya gedungnya mau ambruk. Ya Allah, kasihan sekali ya. Semoga perpustakaannya bisa segera diperbaiki lagi, segera direnovasi lagi ya. Sudah terakreditasi A, Alhamdulillah. Gudang buku. Oke. Oke. Ya, ya. Oke, dari beberapa jawaban dari Bapak Ibu semuanya, saya bisa simpulkan bahwa perpustakaan Bapak Ibu semua rata-rata masih sebagai gudang buku. Ya. Dan ini sangat memprihatinkan ya Bapak Ibu jika memang masih statusnya seperti itu. Karena apa? Karena perpustakaan adalah jantungnya. Maka ya kalau sekolahannya mau bagus, mau baik, maka perpustakaan juga harus dirawat, harus dijaga, harus diperbaiki, ya, harus aktif, ya, harus bermanfaat. Jangan sebagai tempat gudang buku. Ibaratnya seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini, saya harap nanti Bapak Ibu semuanya mendapatkan jawaban supaya
Bapak Ibu bisa mengubah perpustakaannya nih supaya tidak menjadi gudang buku lagi ya, tapi bisa menjadi pusat pembelajaran aktif bagi siswa. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Dan jawaban dari Bapak Ibu memang sebenarnya sesuai dengan eh, keluhan cerita dari teman-teman pustakawan se-Indonesia yang bercerita kepada saya ya terkait perpustakaan atau keadaan perpustakaan saat ini yang mana memang masih dijadikan sebagai gudang buku saja. Oke. Baik, kita lanjut ya. Nah, oke. Berikutnya adalah di sini saya akan menjelaskan tentang ada sebuah penelitian ya, di mana penelitian ini berasal dari Khairul Ummah, Hamnan, Taspia, dan Sabrina, di mana penelitiannya ini menghasilkan bahwa perpustakaan sekolah kini bukan lagi sekedar tempat menyimpan buku, ya, bukan sebagai gudang buku, kumpulan buku-buku tidak, melainkan learning hub yang mendukung literasi ekosistem sekolah. Ya, hal ini sejalan dengan penelitian yang ada di bawah ini. Jadi, ya, ini merupakan hasil penelitiannya. Artinya apa? Artinya bahwa perpustakaan sekolah saat ini itu ya jangan jadi gudang buku aja nih. Sangat sayang sekali kalau perpustakaannya tidak digunakan secara maksimal ya. Kalau hanya jadi gudang buku yang ada nantinya tentu bukunya berdebu ya. Bukunya berjamur. Karena apa? Gudang. Kalau mindset gudang itu kan berarti tempat-tempat yang jarang dipakai ya. Oleh karena itu perlu nih ada yang namanya transformasi perpustakaan sekolah ya menjadi learning hub. Oke, jadi ini berdasarkan dari penelitian ya Bapak Ibu yang menyatakan tidak atau jangan hanya sekedar menyimpan buku. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang modernisasi. Ya. Filosofi modernisasi adalah modernisasi bukan sekedar membeli komputer. Ya. Karena kadang kita kalau berbicara modern, ya, sekolahnya modern nih, berarti ya sudah banyak komputer. Perpustakaannya modern nih, wah pasti ada komputer. Ya, bisa, tetapi tidak hanya komputer saja. Kalau ada komputernya tetapi tidak ada aktivitas, ya sama aja gitu ya, melainkan mengubah paradigma perpustakaan dari warehouse of books atau gudang buku menjadi learning commons, ruang belajar bersama. Ya, jadi perpustakaan itu jangan dijadikan sebagai tempat untuk ya, kumpulan buku-buku saja atau digunakan untuk satu dua mahasiswa saja ya, yang fokus untuk membaca satu buku atau beberapa buku. Tapi juga bisa digunakan untuk ruang diskusi, untuk bertukar pikiran antar para siswa. Ya, itu filosofinya. Nah, kemudian ada yang namanya paradigma baru perpustakaan sekolah. Ya, yang mana terdiri dari 4, pusat literasi informasi, ruang kolaborasi akademik, laboratorium berpikir kritis, dan pusat sumber belajar. Baik, saya akan jelaskan satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu pusat literasi informasi. Perpustakaan ini berfungsi sebagai tempat siswa belajar untuk menemukan, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dengan tepat. Ya, kuncinya adalah itu, menemukan, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi. Nah, nyatanya atau realitanya saat ini banyak siswa yang mereka hanya bisa melakukan dari menemukan, kemudian memahami, dan menggunakan informasi. Mengevaluasinya tidak dilakukan, Bapak Ibu. Nah, saya tahu seperti ini karena saya juga sering berinteraksi dengan para siswa. Ya, karena saya juga sering apa ya mengisi di kegiatan atau acara di perpustakaan sekolah SMA, SMK di Jakarta. Jadi saya juga sering berinteraksi nih dengan para siswa. Dan nyatanya memang saya temukan para siswa jarang melakukan evaluasi. Ketika mereka menemukan informasi, mereka coba pahami informasi tersebut dan ketika sudah paham, mereka gunakan informasi itu tanpa mereka cek terlebih dahulu informasinya benar atau salah. Nah, itu yang sangat disayangkan ya Bapak Ibu. Oke, nah dari makna pendidikan ini, maka poin satu adalah siswa itu tidak hanya membaca saja,
tapi mampu ya memilih informasi yang valid, memilih informasi yang benar, bukan informasi hoax. Ya. Kedua, dengan adanya pusat literasi informasi ini, maka siswa mampu belajar mandiri, tidak bergantung kepada guru ya, tidak bergantung belajar pada saat di kelas ya bersama guru, tidak bergantung belajar pada saat bimbel ya, tapi mereka bisa belajar dengan sendiri gitu. Nah, dengan adanya pusat literasi informasi ini. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran sepanjang hayat ya, karena memang manusia itu sebaiknya ya mereka belajar sepanjang hayat. Oke, nah ini adalah contoh praktiknya yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama pelatihan cara mencari informasi dari buku dan internet. Ya, jadi diberikan pelatihan nih, biasanya pelatihan ini diberikan oleh pustakawan. Ya. Kemudian kedua, bimbingan membedakan sumber terpercaya dan hoax. Ini juga bisa dilakukan di perpustakaan. Dan yang ketiga, kegiatan merangkum dan merefleksikan bacaan. Ya, jadi ini ada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pusat literasi informasi. Berikutnya yaitu ruang kolaborasi akademik. Ya, perpustakaan menjadi ruang untuk belajar bersama. Ya, sekali lagi ya, yang saya hitam-hitamkan di sini adalah hal-hal yang penting, Bapak Ibu. Belajar bersama. Jadi bukan mereka datang ke perpustakaan untuk membaca secara individu gitu. Tidak hanya itu saja, tetapi juga perpustakaan bisa digunakan secara bersama. Untuk apa? Ini berdiskusi, ya, ngobrol satu sama lain, bertukar pikiran, ya, boleh dilakukan di perpustakaan. Jadi mindset perpustakaan yang katanya itu horor, sunyi, ya, sepi, tidak boleh berisik. Nah, stigma seperti itu udah tidak berlaku lagi ya Bapak Ibu, ya. Jadi di perpustakaan itu boleh ngobrol, boleh asalkan apa yang diobrolkan itu bermanfaat ya, bukan gosip atau gibah gitu ya. Boleh saja ya diskusi ya. Kemudian perpustakaan juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengerjakan tugas ya. Nah, dari sini maka makna pendidikannya adalah yang pertama, belajar tidak lagi sebagai individual tetapi kooperatif. Yang kedua, siswa belajar komunikasi akademik ya. Dengan adanya diskusi ya sesama teman, maka komunikasi para siswa juga akan terlatih. Skill komunikasi mereka akan terlatih. Kemudian ketiga, mendukung pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini biasanya dilakukan kolaborasi antara guru dengan pustakawan. Nah, ini adalah contoh praktiknya Bapak Ibu yang bisa dilakukan di perpustakaan terkait dengan ruang kolaborasi akademik ya. Diskusi kelompok, tugas sekolah di perpustakaan. Jadi bagi guru bisa memberikan tugas ya secara kelompok, kemudian tugas itu diselesaikan di perpustakaan ya dengan memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan. Oke. Kemudian presentasi mini hasil bacaan. Yang ketiga ada kerja proyek berbasis referensi buku ya. Jadi memang diberi tugas berupa proyek oleh guru yang memanfaatkan perpustakaan. Berikutnya yaitu tentang laboratorium berpikir kritis. Ya. Perpustakaan berperan ya, sebagai tempat siswa untuk apa? Menganalisis. Setelah mampu menganalisis, menilai. Setelah selesai menilai, baru mengembangkan gagasan secara rasional dan ilmiah. Ya, jadi diharapkan siswa juga mampu berpikir kritis, Bapak Ibu. Jangan asal terima saja informasi yang ada di perpustakaan, tapi mereka juga boleh atau bahkan mampu menilai informasi tersebut. Ya, mampu mengkritisi informasi yang mereka baca di perpustakaan. Makna pendidikannya adalah yang pertama, siswa itu tidak hanya memahami saja, tidak hanya paham aja buku ini, tapi siswa juga mampu menilai isinya, isi bukunya. Oh, isi bukunya ternyata kurang menarik karena banyak terlalu tinggi nih. Ini cocoknya bukunya untuk lulusan S2 misalnya gitu ya. Untuk siswa kayak kurang tepat, boleh dinilai. Atau mungkin bukunya kurang menarik karena full text ya, tidak ada gambar di dalam buku itu. Boleh, silakan dinilai, dikritisi ya. Kemudian yang kedua, mendorong argumen berbasis bukti. Jadi dengan adanya eh,
kegiatan ini, maka siswa mampu berargumen ya dengan bukti-bukti yang ditemukan di perpustakaan ya. Yang ketiga, melatih kemampuan analisis atau analitis ya, bacaan atau informasi yang mereka dapatkan di perpustakaan. Nah, contoh prakteknya yang pertama yaitu debat berbasis literatur. Ya, seperti yang ada di gambar, ya, ini ilustrasi kegiatan debat yang dilakukan oleh siswa ya terkait tentang bacaan yang ada di perpustakaan ya. Kemudian ada analisis isi buku atau artikel ya. Yang ketiga, penugasan membandingkan dua sumber. Jadi siswa mampu membandingkan dua sumber mana yang terpercaya dan mana yang hoax. Kemudian yang berikutnya itu terkait pusat sumber belajar. Ya. Jadi perpustakaan ini menyediakan berbagai sumber pembelajaran ya yang untuk mendukung kurikulum sekolah. Ya. Jadi sumber belajar atau koleksi yang ada di perpustakaan itu ya berkaitan dengan kurikulum yang ada di sekolah, Bapak Ibu. Jadi di sini perlu ada yang namanya keterlibatan antara guru dengan pustakawan. Ya, dengan mereka berdiskusi, maka pustakawan mampu menyediakan koleksi buku yang bisa digunakan oleh guru ketika mengajar di kelas. Ya. Nah, itu sebaiknya seperti itu ya perpustakaan. Jadi koleksi yang di perpustakaan itu dipakai juga sama guru-guru untuk mengajar para siswa, bukan gurunya mencari buku sendiri di luar. Ya, sedangkan yang dibutuhkan guru bukunya tidak ada di perpustakaan. Nah, kemudian gunanya perpustakaan untuk apa? Nah, harusnya seperti itu ya, ada connecting antara guru dengan pustakawan. Ya. Jadi untuk mata pendidikannya, yang pertama yaitu perpustakaan terintegrasi. Ya, harus terintegrasi nih untuk proses belajar. Artinya perpustakaan itu dimanfaatkan untuk belajar para siswa. Ya, bukan hanya sekedar untuk mengisi eh, hiburan siswa. Jadi kalau siswa jenuh lesu datang ke perpustakaan mereka terhibur boleh, tapi juga perpustakaan dijadikan sebagai sumber informasi yang dipakai pada proses pembelajaran. Kedua, yaitu menyediakan sumber cetak, digital, dan multimedia. Saat ini eranya era digital ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya perpustakaan tradisional itu harusnya sudah ya melakukan transformasi menjadi perpustakaan digital. Ya, kenapa? Karena anak-anak saat ini, apalagi di era para siswa saat ini yaitu generasi Z atau Gen Z, ya sebenarnya Gen Z, mereka itu lebih senang ketika mendapatkan informasi ya secara visual atau digital, ya. Ya karena mereka rata-rata sudah punya gadget, ya sudah punya smartphone, sudah punya tablet, sudah punya laptop. Jadi informasi itu ya tidak hanya seputar cetak saja, ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu di perpustakaannya tambahkan koleksi-koleksi digital, ya. Kemudian juga bisa ditambahkan koleksi-koleksi yang berbentuk video supaya apa? Supaya siswa tertarik datang ke perpustakaan karena sumber informasinya bermacam-macam, ya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga yaitu membantu guru dan siswa dalam kegiatan akademik. Ya, ini terjadi kolaborasi antara guru dengan pustakawan tentunya. Ya, contohnya adalah guru bisa mendapatkan buku ya di perpustakaan untuk mengajar siswa dan siswa bisa mendapatkan buku atau koleksi untuk mengerjakan tugas ya dari guru ya. Jadi guru dan siswa eh, terbantu dengan adanya perpustakaan. Nah, untuk contoh praktiknya, yang pertama menyediakan buku sesuai materi pelajaran. Ya, ini ya. Jadi biar perpustakaan dengan guru dengan siswa itu saling membutuhkan ya. Perpustakaan menyediakan buku untuk guru. Nah, buku tersebut disampaikan oleh guru kepada siswa. Ya. Kemudian si siswanya butuh buku untuk mengerjakan tugas dari guru. Nah, perpustakaan mendapatkan banyak kunjungan dari
pemustaka atau dari siswa. Jadi saling menguntungkan sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, layanan referensi untuk tugas siswa. Ya tadi ya, jadi siswa datang ke perpustakaan, salah satu tujuannya adalah untuk mengerjakan tugas. Kemudian yang ketiga, koleksi digital untuk pembelajaran mandiri. Ya, dengan adanya koleksi digital, maka siswa bisa belajar secara mandiri. Mereka bisa mendapatkan koleksi tersebut secara digital, bisa dibaca di rumah, bisa dibaca di jalan. Jadi tidak harus membaca koleksi tersebut di perpustakaan. Oke, kemudian ada strategi modernisasi perpustakaan sekolah. Nah, yang pertama yaitu modernisasi layanan. Ya, jadi pada modernisasi layanan ini yang pertama yaitu sudah ada opaknya. Ya, jadi bagi perpustakaan yang sudah ada opaknya itu artinya perpustakaan itu sudah mulai menuju modernisasi. Ya. Kemudian yang kedua, sistem peminjaman otomatis. Ya. Jadi perpustakaannya perlu nih yang namanya sudah terotomasi. Ya. Otomasi perpustakaannya bisa menggunakan aplikasi perpustakaan seperti Slims atau InSlide. Ya, dua software perpustakaan itu yang paling banyak digunakan di Indonesia. Oke. Kemudian yang ketiga, layanan referensi digital. Jadi sudah menyediakan koleksi digital. Seperti nomor 4 juga, koleksi e-book dan multimedia. Nah, di poin 3 dan 4, ini bisa ditaruh atau diletakkan di perpustakaan digital. Jadi, jika perpustakaannya sudah memiliki perpustakaan digital, maka layanan referensi digital, koleksi e-book, dan multimedia bisa ditaruh di situ dan bisa dimanfaatkan oleh para siswa. Nah, jika sudah memenuhi konsep itu, maka modernisasi layanan sudah terpenuhi, Bapak Ibu. Ya. Kemudian berikutnya ada modernisasi ruang. Ruang perpustakaan. Stereotip zaman dulu adalah ruangan yang sunyi, yang sepi, bahkan ada yang menjadikan perpustakaan itu sebuah film. Nah, keadaan ruangannya adalah horor. Itu sangat menyedihkan ya Bapak Ibu ya ketika masih mendengar ada perpustakaan yang stereotipnya masih seperti itu ya. Namun ketika kita menuju ke modernisasi, maka perlu yang namanya satu, zona baca santai. Jadi ya orang datang ke situ bisa baca dengan santai, dengan tenang, dengan rileks ya. Nggak ada rasa khawatiran, takut, wah ada hantu nih, wah takut sepi ya. Nggak ada, udah nggak ada seperti itu ya. Kemudian kedua, pojok baca. Pojok baca bisa diletakkan di kelas-kelas nih ya. Jadi bagi siswa yang belum sempat datang ke perpustakaan, mereka bisa membaca di pojok baca yang ada di kelas. Ya. Kemudian ketiga, ada ruang literasi digital. Dan keempat, ada ruang karya siswa. Nah, ruang literasi digital ini bisa digunakan oleh siswa ya untuk mencari sebuah informasi. Informasi yang tersebut berada di internet. Kemudian untuk yang poin 4, ruang karya siswa itu perpustakaan menyediakan ruangan di mana ruangan tersebut bisa digunakan oleh para siswa untuk berkarya ya, untuk menciptakan suatu produk ya. Dengan bacaan-bacaan koleksi mereka bisa menghasilkan sebuah karya, sebuah produk. Seperti itu. Itu adalah modernisasi ruangan. Kemudian modernisasi program. Nah, perpustakaan yang baik, perpustakaan yang bagus itu adalah perpustakaan yang memiliki sebuah program. Ya. Nah, programnya ini beberapa yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama ada kelas literasi informasi. Nah, kelas literasi informasi ini masih sangat penting Bapak Ibu buat para siswa karena nyatanya masih banyak siswa yang belum bisa melakukan literasi informasi dengan baik. Nah, kita sebagai pustakawan, kepala perpustakaan atau guru ya yang punya ilmunya ya, ayo kita eh, berbagi informasi ini kepada para siswa supaya mereka tidak terjebak dengan informasi hoax ya. Karena informasi hoax itu sangat membahayakan ya Bapak Ibu. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu ada book clubs. Book clubs ini sudah mulai banyak bermunculan biasanya di perpustakaan SMA, SMK atau MA. Ya, book club ini
tentunya nanti bermanfaat sekali karena eh, dengan adanya klub ini para siswa akan rajin untuk membaca. Ya, kemudian ketiga ada program Reading Challenge, ya, di mana di sini ada tantangan membaca nih, ya, bagi para siswa. Oke. Nah, kemudian peran kepala perpustakaan dalam modernisasi. Peran kepala perpustakaan itu apa saja? Apa saja yang perlu dilakukan oleh kepala perpustakaan? Yang pertama yaitu mendorong inovasi koleksi. Yang kedua, membangun SOP layanan modern. Yang ketiga, memimpin evaluasi layanan berkala. Dan yang keempat, mengembangkan SDM perpustakaan. Ya. Jadi, sebagai kepala perpustakaan, ya, sebaiknya punya peran 4 poin penting ini, Bapak Ibu. Ya. Yang mana poin ini tentunya dapat, ya, membuat perpustakaannya menjadi lebih baik lagi. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Ya. Untuk yang pertama, yaitu mendorong inovasi koleksi. Artinya apa? Artinya adalah kepala perpustakaan memastikan koleksi tidak hanya buku cetak saja. Ya. Jadi perpustakaan jangan hanya cetak saja. Era sekarang ini sudah tidak zamannya perpustakaan itu cuma cetak saja, tetapi juga perlu ada yang namanya koleksi digital, ya, untuk mendorong inovasi koleksi. Jadi para siswa juga bisa memanfaatkan perpustakaan dengan baik gitu, ya. Nah, kemudian implementasi konkretnya adalah kepala perpustakaan bisa menambahkan e-book, audiobook, video pembelajaran, atau database referensi ya di perpustakaan digitalnya. Kemudian kurasi koleksi berdasarkan kurikulum dan minat baca. Jadi pilih nih koleksi mana saja yang eh, berguna bagi pembelajaran para siswa, yang berguna bagi para guru untuk mengajar di kelas. Nah, perlu dikurasi lagi nih ya. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya program koleksi pilihan bulan ini, hasil rekomendasi dari guru dan siswa. Jadi ada yang namanya buku-buku pilihan ya, yang memang disukai oleh guru dan siswa. Ya, perlu disampaikan ya supaya nanti yang lain juga tertarik. Oh, ternyata buku ini sedang bagus-bagusnya ya dibaca oleh guru dan para siswa sehingga yang lain pun tertarik untuk membacanya. Kemudian berikutnya adalah membangun SOP layanan modern. Ya. Artinya, kepala perpustakaan menetapkan standar layanan yang jelas, cepat, dan ramah pengguna. Nah, kalau kita kaitkan dengan modern, ya, maka isi SOP-nya mencangkup pertama prosedur peminjaman otomatis, kedua bisa berisi layanan referensi cepat, ketiga panduan literasi informasi, dan keempat standar waktu pelayanan, kelima etika layanan pengguna. Nah, SOP ini ya tentunya berfungsi juga untuk promosi kepada para siswa supaya mereka bisa datang ke perpustakaan. Karena nyatanya banyak siswa yang tidak datang ke perpustakaan karena mereka tidak tahu perpustakaannya itu ada atau tidak, perpustakaannya itu jalan atau tidak. Ya, diem-diem aja perpustakaannya gitu loh. Nah, maka dari itu, dari adanya SOP ini, maka SOP ini bisa disebarkan kepada siswa. Contoh, prosedur peminjaman otomatis. Ya. Nah, buatlah prosedur ini tidak hanya di dalam buku saja, tidak ada dalam berkas aja, tapi cetak dalam bentuk X-banner yang besar. Ya. Buat nih cetak dalam bentuk X-banner yang besar, kemudian ditaruh di depan pintu ya, masuk perpustakaan. Jadi ketika siswa lewat, mereka baca, oh ini cara buat minjem buku di perpustakaan ya. Ternyata gampang juga ya. Oh ternyata perpustakaannya jalan ya. Nah, gitu. Jadi ada sesuatu produk yang bisa dilihat oleh siswa secara langsung. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Oke, kemudian berikutnya memimpin evaluasi layanan berkala. Oke,
Kepala perpustakaan tidak hanya mengelola, tetapi juga mengukur efektivitas layanan. Ya, jadi tugasnya tidak hanya mengelola buku, mengelola koleksi, tetapi mereka juga perlu mengukur nih layanan yang diberikan apakah sudah baik atau kurang. Nah, itu perlu dievaluasi. Jadi indikator evaluasi bagi kepala perpustakaan, yang pertama yang perlu dilakukan adalah jumlah kunjungan siswa. Perlu dicek apakah tiap bulan mengalami penurunan atau peningkatan. Nah, perlu dievaluasi. Nah, kemudian dua, frekuensi peminjamannya semakin banyak atau semakin sedikit. Ya. Kemudian ketiga, kepuasan pengguna. Bagaimana tanggapan pengguna? Mereka nyaman atau tidak ketika datang ke perpustakaan? Oke, dan keempat, keterkaitan koleksi dengan kurikulum. Nah, ini bisa ditanyakan juga kepada guru. Koleksi yang ada di perpustakaan apakah sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh guru untuk membantu dalam proses mengajar di kelas. Kemudian yang kelima, dampak program literasi. Ya, jadi program-program yang diberikan oleh pustakawan kepada siswa itu bermanfaat atau tidak. Nah, dari beberapa indikator ini, sebenarnya kepala perpustakaan itu bisa melihat dari data yang dimiliki. Misal jumlah kunjungan siswa. Nah, di data tersebut kita bisa tahu, oh mengalami penurunan atau peningkatan. Nah, kemudian permasalahannya apa? Permasalahannya ya hanya bisa menduga-duga karena melihat data dari situ. Oleh karena itu, selain melihat dari data, bisa juga ditambah dengan hasil jawaban kuesioner. Ya. Jadi, perpustakaan memberikan sebuah kuesioner kepada siswa, kepada guru, ya terkait indikator ini. Jawaban mereka seperti apa. Ya, jadi kita tahu juga, oh ternyata permasalahannya ada di sini. Akhirnya bisa menemukan solusinya supaya perpustakaannya bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Jadi tidak hanya sekedar data saja, Bapak Ibu juga bisa memberikan sebuah kuesioner kepada siswa, kepada guru terkait pemanfaatan perpustakaan. Seperti itu. Oke. Berikutnya yaitu mengembangkan SDM perpustakaan. Ini berkaitan dengan perkembangan atau kemampuan skill para pustakawan ya yang membantu kepala perpustakaan dalam mengelola perpustakaan. Kepala perpustakaan berperan sebagai pemimpin pembelajaran bagi timnya ya, bagi pustakawannya. Nah, caranya bentuk pengembangannya adalah para pustakawan ya yang berada di bawah kepala perpustakaan itu atau eh, tenaga teknis ya guru silakan bisa diikutsertakan pada pelatihan-pelatihan yang ada ya entah itu pelatihan dari dalam atau pelatihan di luar ya jadi fasilitaskanlah mereka untuk bisa belajar yang mengikuti pelatihan di luar. Ya, memang di bentuk ini pengembangan ini memang membutuhkan dana ya cukup. Kemudian yang kedua, coaching internal. Nah, ini dananya sedikit tentunya. Nah, ini kegiatannya bisa dengan kepala perpustakaan memberikan pelatihan, saran, nasihat, motivasi kepada bawahannya, kepada para pustakawan, ya, terkait untuk mengembangkan perpustakaannya lebih bagus lagi. Ya. Kemudian poin ketiga yaitu komunitas praktik pustakawan. Nah, contohnya adalah misalnya nih, eh, pustakawan SMA 1 Jakarta ya, berkolaborasi dengan pustakawan SMA Negeri 2 Jakarta. Nah, untuk pengembangannya seperti apa? Pengembangannya adalah misal untuk bulan Februari ini, pustakawan 1 Jakarta itu memberikan pelatihan atau praktik kepada pustakawan atau para siswanya di perpustakaan 2 Jakarta. Ya, nah, kemudian di bulan berikutnya gantian pustakawan yang dari pustakawan SMA 2 Jakarta memberikan pelatihan kepada pustakawan dan para siswa di SMA 1 Jakarta. Nah, itu juga akan memakan anggaran yang sedikit ya. Jadi bisa memanfaatkan sama komunitasnya ya, dengan temannya untuk bisa bertukar informasi ya
Jadi dia harus mengeluarkan banyak dana untuk bisa mengikuti pelatihan yang di luar. Tuh. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu untuk beberapa peran kepala perpustakaan yang bisa Bapak Ibu lakukan di perpustakaan Bapak Ibu semuanya masing-masing. Nah, berikutnya di sini saya ingin bertanya lagi nih kepada Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, mana peran paling penting kepala perpustakaan? Ya, A. Koleksi buku, B. Digitalisasi, C. Program literasi, dan D. Kerja tim. Ya, ini mana yang paling peran ya, paling penting ya. Bukan berarti tidak penting, tapi yang paling penting. Monggo silakan Bapak Ibu bisa menjawab di kolom komentar. Saya ingin tahu jawaban Bapak Ibu. Ya, ini berkaitan tentang prestasi siswa ya. Silakan jawabannya apa? Jika siswanya ingin berprestasi, maka kepala perpustakaan ya, perlu memilih mana nih ya yang paling penting. Kerja tim, visualisasi. Oke, jawabannya macam-macam ya. Kerja tim, visualisasi ya. Oke, ya, sekali lagi ini berkaitan dengan prestasi mahasiswa. Ya, jadi dengan adanya perpustakaan yang bagus, maka menghasilkan siswa yang berprestasi. Berarti jawabannya apa kira-kira? Kerja tim, kerja tim, kerja tim Pak. C, program literasi. Oke, apalagi program literasi lagi. Oke, kerja tim. Oh, sepertinya banyak yang kerja tim ya. Oke, ya, oke. Menarik ya. Kerja tim. A, koleksi buku. Oh, terjawab semua yang mewakili. Ada yang koleksi buku, digitalisasi juga. Digitalisasi sepertinya tidak ada yang menjawab ya. Oke, paling banyak adalah kerja tim. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya untuk jawabannya. Jadi dapat saya simpulkan untuk jawaban dari Bapak Ibu kebanyakan adalah kerja tim. Baik, ini yang paling penting ya. Bukan berarti yang lain nggak penting. Ya, paling penting. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk jawabannya. Masya Allah, masih semangat ya, di kegiatan hari ini. Apalagi yang sedang berpuasa nih. Insya Allah ya, masih semangat mengikuti kegiatan ini. Baik, sekali lagi saya akan bacakan pertanyaannya. Menurut Anda, mana peran paling penting kepala perpustakaan? Karena di sini tema besarnya adalah untuk ya prestasi siswa. Ya, jadi jawaban yang benar adalah kalau berdasarkan dari jawaban teman-teman, paling banyak itu adalah kerja tim. Jadi pilihan yang D. Nah, apakah jawabannya kerja tim? Oke, kita lihat sama-sama jawabannya. Yang benar adalah jawabannya C, Bapak Ibu ya. Jadi tadi juga ada kok yang menjawab program literasi, bagus sekali ya. Ya ini yang paling penting ya, bukan berarti yang lain nggak penting, penting kok. Cuman yang paling penting adalah program literasi, karena ini kaitannya juga dengan prestasi siswa ya. Alasannya prestasi akademik meningkat, terutama ketika siswa yang aktif membaca, memahami dan mengolah. Jadi dengan adanya program literasi, maka ini berkaitan dengan siswa ya. Siswanya ada kegiatan membaca. Dengan membaca itu siswa dapat memahami. Ketika memahami, dia juga bisa mengolah informasi tersebut ya. Jadi itu sangat berdampak sekali bagi siswa ya. Dengan adanya ini, maka siswa tentu bisa berprestasi ya. Nah, koleksi bagus dan digitalisasi itu penting. Iya, penting kok. Yang jawaban selain program literasi itu penting, tapi tidak otomatis meningkatkan prestasi ya. Tanpa program yang menggerakkan siswa ya penting. Contoh gini Bapak Ibu semua. Kalau ada perpustakaan eh, fasilitasnya bagus ya, ada AC, ada internet, ada sofa ya, tempat duduknya sofa, lesehan ya. Jadi bisa buat tiduran. Ada koleksi yang bagus. Ya. Kita melihat perpustakaan itu rame. Wah, perpustakaan itu rame ya. Berarti perpustakaannya sudah bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Nah, berarti bisa meningkatkan prestasi mereka dong. Wah,
berarti siswa-siswanya pada suka baca nih, ya, pasti pinter-pinter nih. Ya, misalnya kita nih ya melihat dari ini banyaknya siswa yang datang ke perpustakaan itu. Namun kenyataannya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Bisa saja siswa itu datang ke perpustakaan, tetapi mereka tidak membaca buku, tidak membaca koleksi yang ada di perpustakaan. Tetapi mereka datang ke perpustakaan hanya untuk beristirahat. Misalnya nih, udah terlalu lama di kelas, pusing yang mendengarkan penjelasan guru, kemudian juga capek duduk terus di kursi. Ya. Akhirnya siswa itu datang ke perpustakaan karena di kelas panas ya, di perpustakaan ada AC, adem di AC, bisa selonjoran kakinya karena pegel duduk terus di kursi, ya kan. Kemudian apa lagi? Em, Bisa sambil tiduran ya. Nah itu. Jadi em, faktor minat baca itu tidak bisa dikatakan seimbang dengan minat kunjung ya. Karena yang datang ke perpustakaan tidak selalu mereka baca ya. Seperti itu ya. Jadi nyatanya memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk prestasi siswa ya. Kalau hanya mengandalkan tadi ya digitalisasi, kemudian apalagi tadi Jatim, tapi yang mempengaruhi ya, paling penting terhadap prestasi adalah ya program literasi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu, semoga paham dengan penjelasan saya ini ya. Nah, terkait program literasi, Bapak Ibu, apa aja sih kegiatannya? Kegiatannya macam-macam Bapak Ibu untuk program literasi yang bisa diterapkan di perpustakaan sekolah. Nah, kegiatannya apa aja? Nah, ini dia Bapak Ibu. Oke, sebelum saya menjelaskan programnya apa saja, di sini saya akan meyakinkan Bapak Ibu semua. Ini berdasarkan penelitian dari Subur tahun 2022, beliau mengatakan kegiatan literasi struktur memberi dampak langsung terhadap kebiasaan membaca siswa, berkolerasi dengan prestasi akademik. Ya. Artinya, jika di perpustakaan tersebut terdapat kegiatan literasi, maka kebiasaan baca pada siswa itu akan meningkat dan bahkan berkorelasi atau berhubungan dengan prestasi siswa. Jadi siswa itu semakin berprestasi ketika siswa itu membaca ya dan memanfaatkan perpustakaan ya. Ini berdasarkan penelitian dari Subur ya Bapak Ibu. Nah, programnya apa saja? Yang pertama yaitu book clubs. Yang kedua, reading challenge. Yang ketiga, review buku mingguan. Yang keempat, literasi digital dan informasi. Nah, keempat program ini bisa diterapkan di perpustakaan Bapak Ibu semuanya ya, supaya perpustakaannya juga aktif nih ya, tidak jadi gudang buku lagi ya, tidak dianggap siswa perpustakaannya mati. Yes. Tidak dijadikan sebagai perpustakaan yang sunyi, horor, menakutkan. Ya, stigma-stigma seperti itu sudah harus dirubah. Ya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu terkait untuk program ini. Yang pertama yaitu book clubs. Nah, di book clubs ini, kelompok siswa yang membaca buku yang sama lalu mendiskusikannya bersama secara terstruktur. Oke, seperti yang ada di gambar, ya, gambar tersebut, ya, di mana para siswa SMA itu sedang berkumpul dan sedang mendiskusikan sebuah buku yang sama secara sama. Nah, book club ini biasanya ditemukan di perpustakaan sekolah SMA, SMK, atau SMA. Ya, umumnya mereka sudah mulai em, mempunyai program book club ini. Jadi mengumpulkan siswa-siswa yang memang hobinya membaca. Kemudian mereka mendiskusikan dari bahan bacaannya. Nah, ini tentu akan meningkatkan semangat gemar membaca mereka lagi dan mereka juga tentu bisa mengajak teman-teman yang lainnya. Nah, cara pelaksanaannya gimana? Pustakawan dan guru bisa menentukan tema buku. Misalnya sains populer, sejarah, atau motivasi. Ya, tentukan bukunya apa saja nih yang bisa dijadikan untuk diskusi di book club ini. Kemudian, siswa membaca dalam periode tertentu. Dan yang ketiga, diskusi dibantu dengan pertanyaan reflektif.
Contohnya, klub baca. Nah, yang akan dibaca adalah sains dalam kehidupan. Ya. Yang akan didiskusikan adalah apa konsep sains dari buku yang bisa diterapkan di rumah. Ya, itu contohnya ya. Kemudian dampaknya, siswa lebih mampu memahami teks panjang dan mengekspresikannya ide secara logis. Ya, ini tentu juga akan meningkatkan kemampuan mereka dalam memahami sebuah informasi. Tujuan pembelajarannya adalah melatih pemahaman baca mendalam, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan membiasakan diskusi akademik. Ya, jadi siswa semakin banyak sering berdiskusi, maka itu sangat bagus sekali untuk skill ya para siswa. Nah, berikutnya yang kedua adalah reading challenge. Program ini mendorong siswa membaca secara konsisten melalui target atau tantangan tertentu. Nah, program ini biasanya sangat cocok sekali diterapkan di perpustakaan sekolah SD, ya, MI, itu sangat cocok sekali ya, Bapak Ibu semua. Nah, untuk cara pelaksanaannya, ada target jumlah buku per semester. Tantangannya temanya biografi, sains, fiksi, edukasi, dan lain sebagainya. Tantangan membacanya 15 menit setiap hari. Ya, jadi saya juga pernah mendengar dari beberapa teman-teman saya pustakawan di daerah Jawa Tengah, Semarang ya, bahwa di perpustakaannya tersebut membiasakan para siswa SD sebelum mulai pelajaran ya membaca buku 15 menit setiap hari ya. Dengan adanya itu, maka secara tidak langsung kan sekolah itu memaksa si siswa untuk membaca. Ya, paksaan itu kan bersifat positif ya. Maka dengan adanya paksaan tersebut dilakukan secara rutin, maka paksaan tersebut akan menjadi kebiasaan bagi siswa, apalagi dipakai untuk siswa SD yang masih kecil ya. Dari kecil sudah dibiasakan dilatih untuk gemar membaca, maka efeknya nanti ketika dewasa siswa tersebut akan menjadi siswa yang berprestasi ya. Contohnya, 30 hari membaca. Setiap siswa mencatat bacaan harian dalam jurnal literasi. Jadi, di sekolah sudah menyediakan jurnal literasi yang nanti akan diisi oleh siswa ya terkait tentang apa sih yang dibaca pada hari ini. Ya, sebagai tanda bukti bahwa si siswa tersebut memang membaca buku. Ya. Kemudian dampaknya adalah kebiasaan membaca berkorelasi dengan peningkatan pemahaman dan materi pelajaran. Ya. Kebiasaan membaca akan em, berefek positif ya bagi siswa. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu membentuk kebiasaan membaca ya karena memang dilakukan secara rutin ya. Awal-awalnya terpaksa, males, kemudian akhirnya menyukai kegiatan ini dan menjadi kebiasaan. Tidak hanya di sekolahan saja, mungkin bisa dilakukan di rumah ataupun sedang dalam perjalanan. Gitu. Kemudian yang kedua, meningkatkan volume dan variasi bacaan. Jadi bacaannya tidak itu-itu mulu temanya. Ya, apalagi bacaannya itu memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan. Karena perpustakaan itu merupakan sumber pengetahuan, maka pastinya kan banyak koleksi nih, ya. Jadi bisa eh, membaca berbagai macam variasi bacaan. Kalau membacanya itu menggunakan buku sendiri, ya paling buku-buku itu aja ya yang ada. Berbeda kalau memanfaatkan buku bacaan yang ada di perpustakaan, pasti bervariasi. Kemudian yang ketiga, yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik. Ya, di motivasi siswa semakin meningkat ya terkait tentang ingin menjadi siswa yang berprestasi, maka salah satu unsurnya adalah gemar membaca. Ya, tuh. Oke, berikutnya adalah review buku mingguan. Siswa menulis atau mempresentasikan ulasan buku secara rutin. Hal ini dilakukan tiap minggu sekali. Dan ini cocok dilakukan biasanya di perpustakaan SMP. Ya, jadi sasarannya adalah siswa SMP.
seperti gambar yang saya tanyakan ini ya, contohnya ilustrasinya. Nah, untuk cara pelaksanaannya, satu, presentasi 5 menit di kelas. Jadi proses presentasinya nggak usah lama-lama, 5 menit saja ya, untuk membuktikan bahwa si siswa itu memang membaca buku selama 1 minggu itu. Ya. Kemudian bisa dalam poster ringkasan buku, jadi siswa membuat ringkasannya dalam bentuk poster ya, kemudian dijelaskan di kelas, atau juga bisa dalam bentuk video review singkat ya. Jadi seperti orang bikin tutorial atau vlog gitu ya. Jadi memang para siswa bisa melakukan presentasi dengan berbagai cara ya. Karena era sekarang kan eranya visual, jadi siswa SMA juga pastinya banyak yang bisa membuat video. Jadi bahan untuk presentasinya adalah video. Kemudian untuk contohnya, setiap Jumat, ya, 3 siswa mempresentasikan buku yang dibaca. Ya. Oke, jadi ini contoh aja ya, setiap Jumat nanti akan ada sesi di mana 3 siswa maju ke depan untuk mempresentasikan buku apa yang dibacanya. Ya, gitu. Oke, untuk dampaknya, kemampuan memahami dan menyampaikan informasi meningkat signifikan. Ya. Dan untuk tujuan belajarnya, melatih kemampuan merangkum. Ya, jadi ketika ada tugas untuk merangkum peringkas, mereka sudah jago-jago nih. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan menulis akademik. Jadi tulisan mereka akan terlatih, ya, kalimat per kalimat sudah bisa dibaca dengan benar dan bisa menulis sesuai dengan EYD, dengan kajian EYD dan sesuai SPOK. Ya. Ketiga, melatih komunikasi ilmiah. Artinya, membiasakan mereka untuk berbicara di depan itu juga sangat bermanfaat sekali. Ya, skill mereka akan terlatih ketika berada di tempat umum, mereka tidak malu, ya, mereka berani. Pak Aryo, Berikutnya, yaitu saat ini sudah gimana? jam 3 kurang 8 menit, waktunya 2 menit lagi ya Pak untuk menyampaikan materi. Baik, 3 menit lagi ya, Kak Eka. Boleh Pak, silakan. Oke, terima kasih Kak Eka sudah mengingatkan. Oke, kemudian literasi digital dan informasi. Nah, kegiatan ini berkaitan dengan kemampuan mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis dari berbagai sumber. Ya, contoh seperti yang ada di gambar, ilustrasinya adalah sedang dilakukan sebuah pelatihan literasi digital bagi para siswa SMA. Ya. Jadi para siswa SMA bisa melakukan literasi, informasi, bahkan literasi digital ya. Karena sekarang eranya digital, saya yakin para siswa bahkan ketika bangun tidur pun yang dicari siswa itu adalah bukan buku, ya, bukan dompet, tapi handphone. Ya. Dan handphone itu yang mereka buka apa? Ya, biasanya adalah sosial media, ya, Instagram, TikTok, Facebook. Nah, di situ kan banyak informasi, informasi digital. Nah, jangan sampai para siswa itu terjebak dengan informasi yang ternyata informasi itu hoax, tapi dianggap mereka adalah nyata atau real. Nah, oleh karena itu, literasi digital dan informasi itu sangat penting sekali diberikan kepada para siswa. Cara pelaksanaannya adalah cara menyampaikan sumber terpercaya, cara mengutip referensinya, ya, evaluasi kredibel informasinya, kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, etika penggunaan informasi. Nah, di sini ya. Jadi saat menggunakan informasi di media sosial itu tidak asal-asalan aja ya, tapi juga ada etikanya. Contohnya seperti ini, dilakukan workshop atau pelatihan cara mencari referensi untuk tugas sekolah. Kemudian dampaknya ini kualitas tugas dan kemampuan analisis siswa meningkat. Tujuan pembelajarannya membentuk siswa yang kritis terhadap informasi, mendukung pembelajaran berbasis riset, ketiga mencegah plagiarisme dan misinformasi. Oke, dan terakhir ini, jadi dampak modernisasi terhadap prestasi siswa, yang pertama yaitu meningkatkan minat baca. Ya, jadi dengan adanya modernisasi perpustakaan, siswa akan terjadi yang namanya peningkatan minat baca. Kemudian menunjang pemahaman materi pelajaran. Ya, pelajaran yang disampaikan mudah dipahami. Dan yang terakhir menjadi basis self learning siswa, pelajaran mandiri siswa. Siswa bisa belajar dimanapun, kapanpun, dan
dimanapun. Jadi tentunya dengan adanya modernisasi ini, perpustakaan bisa menjadi perpustakaan yang lebih baik lagi, aktif lagi, dan menghasilkan siswa yang berprestasi. Oke, ini daftar pustakanya, dan sekian dari saya. Terima kasih.